Oke, saat ini kita mencoba membahas lingkungan sekitar wilayah pesisir ya, baik itu gambaran umum, perubahan lingkungan, dan pengaruh iklim terhadap pengolahan dan konservasi biota laut. Jadi ini Anda sebagai mahasiswa yang mencoba untuk melihat bagaimana kira-kira lingkungan-lingkungan yang ada di kita, terutama lingkungan pesisir. Karena mata kuliah pangan hayati laut ini, kita akan mencoba mengenal lebih jauh ya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana lingkungan sumber daya kita termasuk mangrove, terumbu karang, lamun, ya. Nah, saat ini kita masuk pada wilayah pesisir itu secara umum, termasuk pada manusianya, termasuk pada sumber dayanya, termasuk pada semua aspek yang berkaitan dengan lingkungan pesisir itu sendiri. Sehingga nantinya ketika nanti Anda ditugaskan pada daerah-daerah pesisir, Anda bisa paham sebenarnya bagaimana sebenarnya lingkungan laut kita, bagaimana lingkungan pesisir kita, untuk kemudian menjadi pengetahuan bagi Anda supaya tidak terlalu kaku, ataupun misalnya Anda tidak start dari nol untuk mengenal sebenarnya apa yang disebut dengan lingkungan-lingkungan di pesisir, ya itu. Oke, kalau kita lihat ya di lingkungan pesisir itu banyak aktivitas, Dek. Ya, banyak aktivitas yang kemudian itu betul-betul bertumpu pada daerah-daerah pesisir. Kenapa saya bilang banyak aktivitas? Berbagai aktivitas yang ada itu betul-betul merupakan cerminan dari gambaran ekonomi masyarakat itu sendiri. Kita tinggal di Kendari. Anda bisa lihat Teluk Kendari itu banyak, walaupun misalnya kecerahannya rendah, tapi kemudian aktivitas di sana banyak sekali. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang memang itu dilaksanakan oleh uh, masyarakat sendiri ya, dan ada juga kegiatan-kegiatan yang memang langsung atau tidak langsung itu berimbas pada kehidupan masyarakat sendiri. Anda bisa lihat bahwa transportasi misalnya, kegiatan budidaya misalnya, kegiatan industri misalnya, restoran-restoran banyak di pesisir misalnya, kemudian kegiatan baik itu swasta, pemerintah, ataupun kegiatan yang lain itu betul-betul di pesisir itu paling banyak aktivitas sana. Ya, belum lagi misalnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transportasi, ya, penelitian, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang betul-betul merupakan aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan pesisir. Ya, kalau di aktivitas masyarakat maka sebenarnya itu akan berimbas pada kualitas lingkungan ataupun kondisi lingkungan itu sendiri. Anda bisa melihat bahwa Teluk Kendari misalnya yang banyaknya aktivitas yang ada di sana, itu kemudian ya itu tadi semua kegiatan ekonomi pasti akan berimbas pada lingkungan itu sendiri. Cuman dalam hal ini yang kita tidak akan bahas lingkungannya, tapi kita bahas bagaimana sih sebenarnya gambaran dari kegiatan-kegiatan di pesisir yang kemudian itu berimbas pada lingkungan itu sendiri, ya. Kita ini kan banyak melihat bahwa betul-betul memang karena kita tinggal di Indonesia, itu banyak sumber daya yang ada pada daerah pesisir, maka sebenarnya Indonesia surganya perikanan dunia, deh. Ya, kita punya rumput laut, kita punya cakalang, kita punya kepiting, kita punya udang. Dan semua sumber daya ini itu betul-betul merupakan kekayaan khas yang ada di Indonesia, dan itu memang dirasakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mempunyai pekerjaan di sana ya, baik itu dalam rangka kegiatan budidaya atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan eh, ke apa ya eh, ya merupakan mata pencarian utama mereka, ya. Ada nelayan, kemudian ada pembudidaya, ya itu yang paling banyak di atas. Malah ada perdagangan misalnya yang berkaitan dengan sumber daya ini. Eh, Anda bisa melihat bahwa jumlah sumber daya kelautan kita kalau misalnya dihitung dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi itu luar biasa, ya. Mangrove saja misalnya bisa dihargai dengan 21 triliun misalnya, ya. Dan ini merupakan suatu kalau kita bisa lihat
nilai ekonomi yang muncul atau nilai ekonomi muncul dari potensi itu sendiri. Dari potensi bioteknologi kita punya 40 T, 400 T misalnya. Terumbu karang kita punya 45 T misalnya. Nah, ini nilai ekonomi dari sumber daya yang ada di sekitar kita deh. Ya, nilai ekonomi yang ada, dan itu memang betul-betul merupakan kekayaan sumber daya laut kita yang nanti bisa dimanfaatkan, ya itu. Anda bisa melihat bahwa ini perikanan tuna, ya perikanan ikan, perikanan yang kemudian betul-betul menjadi salah satu sumber daya yang penting yang tersebar di lokasi-lokasi yang ada di Indonesia. Terumbu karang, ya terumbu karang kalau kita lihat itu dari data-data informasi tadi, itu kita di Sulawesi Tenggara itu punya potensi yang cukup luas. Tapi khusus di Sulawesi sendiri, sebenarnya data potensi luasan terumbu karang kita itu 800.000 lebih, ya 862.627 hektar yang ada. Itu lebih, kalau dibandingkan dengan data seluruh yang ada di Indonesia, Sulawesi itu termasuk yang paling tinggi. Ya, kita punya banyak. Kita punya Bunaken, kita punya Takabonerate, kita punya Wakatobi, dan semua itu daerah-daerah dengan potensi terumbu karang yang cukup luar biasa. Ya, atau misalnya daerah Lamun deh. Ya, jadi potensi-potensi yang saya bilang tadi sebenarnya itu adanya di sini. Ya, Lamun, Anda bisa lihat bahwa Lamun yang kemudian itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh pesisir Indonesia itu punya lamun, dan lamun ini yang menjadi tempat tinggal bagi berbagai macam biota laut. Seperti yang saya jelaskan pada yang lalu, tempat yang berkaitan dengan lamun. Atau misalnya mangrove deh. Ya, itu data potensi mangrove kita luar biasa luas. Malah diperkirakan bahwa masih ada sekitar 2 juta lebih hektar atau sekitar 80% mangrove dalam kondisi yang masih baik. Hanya 19% misalnya yang kondisinya tidak terlalu baik. Nah, ini semua adalah potensi sumber daya yang di dalamnya ada pangan hayati laut. Ya, di dalamnya ada pangan hayati laut. Namun demikian, ya adik-adik semua, kalau misalnya potensi ini dijaga, betul-betul bisa mensupport kehidupan manusia, kehidupan dari populasi yang ada di sekitarnya. Tapi kalau misalnya dirambah, kegiatan ini pasti akan menurun. Ya, Anda bisa lihat bahwa ekosistem mangrove misalnya ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul berimpak negatif pada masyarakat di sana. Dan kalau misalnya mangrove ini dijaga, bisa menyumbang kehidupan atau sumber daya yang luas. Tapi kalau ditebang ya dengan kegiatan-kegiatan mengkonversi mangrove menjadi lahan budidaya, mengkonversi mangrove menjadi lahan pemukiman, itu pasti akan berdampak negatif bagi lingkungan. Walaupun memang kita sadari bahwa semua pembangunan pasti akan menuntut pengerusakan, bukan menuntut sebenarnya, kompensasi dari pembangunan pasti akan merusak lingkungan. Namun ya itu tadi, kebijakan dari pemerintah untuk melihat apakah misalnya beberapa daerah-daerah potensial itu betul-betul memang bisa dijaga atau tidak. Makanya pemerintah itu membuat zonasi, ya zonasi yang kemudian itu bisa membatasi ruang gerak dari upaya-upaya yang liar yang betul-betul itu bisa merusak lingkungan, ya sehingga kalaupun kegiatan-kegiatan itu misalnya tidak berdampak baik bagi lingkungan, itu bisa terkontrol, ya itu. Anda bisa melihat ini aktivitas-aktivitas pesisir yang lainnya, wisata misalnya, atau misalnya Anda bisa melihat kegiatan yang membuang limbah di pinggir laut misalnya, atau sampah-sampah yang berserakan di pinggir laut. Semua ini adalah aktivitas yang betul-betul memang berdampak negatif bagi lingkungan. Atau misalnya Anda bisa melihat ini degradasi mangrove yang batangnya, pohonnya itu ditebang. Ya, Anda bisa melihat bahwa kalau misalnya beberapa lahan mangrove yang kayu-kayunya itu habis diambil, dijadikan kayu bangunan kah atau kayu bakar kah, itu pasti akan mengurangi populasi atau luasan dari mangrove itu sendiri. Dan dampak lain atau bukan dampak lain ya yang saya ingin jelaskan, bahwa kerusakan yang terjadi juga di wilayah pesisir itu tidak hanya disebabkan oleh dampak langsung dari aktivitas manusia, tapi juga ada yang misalnya itu berupa banjir pasang misalnya, badai, tsunami, angin. Dan ini terjadi di wilayah kita di Sulawesi Tenggara misalnya ya.
Anda bisa melihat misalnya beberapa kerusakan yang terjadi karena bencana alam pesisir misalnya ya. Dan ini memang betul-betul terjadi di beberapa lokasi pesisir yang ada di Indonesia, khususnya kalau kita misalnya di Sulawesi Tenggara itu akan ada bukan akan ada, memang ada, baik itu misalnya kerusakan-kerusakan karena pencemaran, kerusakan mangrove yang saya sudah jelaskan tadi, kerusakan terumbu karang karena aktivitas pengeboman misalnya, lamun karena aktivitas reklamasi misalnya, atau abrasi misalnya, atau perubahan tata guna lahan yang kemudian menjadikan beberapa lokasi-lokasi yang harusnya bisa jalur hijau kemudian bisa dirambah untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya misalnya. Atau misalnya Anda bisa sering atau pernah mendengar yang namanya red tide atau alga blooming. Nah, ini salah satu juga. Atau misalnya kematian massal ikan yang terjadi di beberapa lokasi-lokasi karena misalnya peningkatan H2S misalnya yang ada di bawah atau kegiatan-kegiatan lainnya. Atau misalnya pengeboman. Pengeboman itu betul-betul juga apa ya, salah satu aktivitas pinggir pantai yang dilakukan oleh masyarakat yang betul-betul bisa merusak terumbu karang. Ya, pengembangan mangrove saya sudah jelaskan tadi. Atau misalnya membuang limbah di kawasan perairan. Itu bisa membunuh berbagai macam jenis hewan, apa ya, banyak sekali hewan-hewan yang akan bisa mati dengan limbah yang ada, baik itu limbah padat, cair ataupun limbah lain yang kemudian itu berdampak negatif bagi lingkungan, ya. Atau misalnya pembangunan yang menyebabkan degradasi lingkungan yang lainnya. Dan misalnya ada juga bencana alam misalnya ya itu. Perubahan lingkungan misalnya oleh perubahan suhu itu bisa terjadi di terumbu karang dan itu bisa menyebabkan bleaching. Saya sudah jelaskan yang lalu ya, ketika kita masuk dalam pertemuan terumbu karang ada yang disebut dengan bleaching. Ketika terumbu karang sudah kehilangan zooxanthella, itu bleaching. Makanya putih-putih begini bukan berarti cantik. Karang kalau putih tidak cantik, justru karang kalau putih mati. Ya, itu bedanya. Makanya kalau ada beberapa daerah karang kemudian itu putih semua, waktu bilang, "Oh, indahnya karang di sana putih semua." Ya tidak salah, itu bukan indah namanya, itu mati semua karangnya karena zooxanthellanya tidak ada. Ya, itu. Atau misalnya kegiatan apa namanya pengaruh musim lain atau yang berdampak pada lingkungan yang disebut dengan perubahan iklim, ya. Saya ingin menjelaskan pada Anda sebenarnya semua aktivitas baik langsung atau tidak langsung atau semua kondisi di mana lingkungan itu terdampak dengan baik itu kemudian langsung atau tidak langsung, ya itu. Salah satunya misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim itu berdampak betul-betul berdampak baik itu positif maupun negatif kepada beberapa lokasi-lokasi pesisir yang bisa dihuni oleh masyarakat kita, ya, masyarakat pesisir tentunya. Dan perubahan iklim ini betul-betul saat ini signifikan terjadi, ya. Misalnya saja terjadinya angin kencang. Beberapa bulan yang lalu ada angin kencang kan kita di Kendari ya. Nah itu. Atau misalnya ada hujan lebat misalnya. Atau kita tidak lagi bisa prediksi ini musim panas atau musim dingin, musim hujan. Karena panas tapi tiba-tiba hujan. Sebenarnya itu merupakan gejala-gejala dari perubahan iklim yang itu tidak serta-merta terjadi, tetapi runutan dari perubahan iklim yang terjadi sejak 10 tahun ke atas, dan itu dampaknya sekarang baru kita rasakan. Karena perubahan iklim itu sendiri, itu betul-betul kalau kita lihat dalam dalam lingkungan sebenarnya perubahan-perubahan yang kemudian itu bisa berdampak pada seluruh aspek lingkungan itu sendiri. Sehingga memang perubahan ini ya bisa berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas manusia, dan memang ini akan mempengaruhi seluruh aktivitas global yang ada di dunia ini, ya itu. Atau misalnya saya ingin jelaskan beberapa indikator misalnya dari perubahan iklim ya. Misalnya kalau kita lihat sebenarnya perubahan iklim itu kan penaikan suhu rata-rata dari udara dan lautan secara umum ya, dan itu terjadi tidak serta-merta naik, tetapi terjadi pelan-pelan dalam kurun waktu tertentu ya, sehingga Anda bisa melihat bahwa rata-rata peningkatan suhu itu
sedikit lebih di atas ketimbang beberapa dekade tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Ini bukan peningkatan suhu misalnya dari 37 kemudian naik 38, siang turun lagi, enggak. Yang dimaksud dengan rata-rata peningkatan suhu itu adalah jadi semua rata-rata, kalau kita bilang rata-rata kan berarti ada nilai tertinggi dan ada nilai terendah dari suhu itu sendiri dalam satu kurun tertentu. Ya, jadi nilai rata-rata suhu itulah sebenarnya yang menjadi indikator perubahan dari peningkatannya dari yang menyebabkan perubahan global itu sendiri. Atau Anda pernah mendengar tentang mencairnya es di kutub utara misalnya, atau naiknya permukaan air di beberapa daerah-daerah pantai kita. Naiknya permukaan air itu kita bisa lihat bahwa ada beberapa daerah-daerah pantai yang dulunya kering tiba-tiba sudah terenggenang terus oleh air. Nah, itu berarti kan ada peningkatan massa air yang ada di atasnya, ya itu. Dan sebenarnya kalau kalau kita lihat rata-rata peningkatan suhu global itu di pertengahan abad 20 itu sudah memang di apa ya, salah satu pemicunya itu efek rumah kaca. Karena efek rumah kaca itu dapat meningkatkan suhu yang ada di bumi. Anda bisa melihat, ini adalah gambaran peningkatan rata-rata suhu, Dek. Jadi kalau misalnya suhu ini masuk ini bukan suhu tapi sea level rise atau permukaan lautan maksud saya, permukaan massa air laut yang rata-ratanya dulu hanya sekitar di bawah 10 itu dari tahun ke tahun misalnya. Sampai pada 2006 itu dia bisa meningkat sampai sekitar 40 hampir mencapai 50 milimeter yang ada ya. Itu rata-rata yang terjadi ya. Kemudian Anda bisa melihat bahwa perubahan dari iklim itu sendiri memang ada peningkatan atau konsentrasi dari karbon dioksida yang ada di atmosfer misalnya, ada perubahan dari metan misalnya atau nitrous oksida misalnya. Nah, karena memang gas-gas ini berasal dari apa ya, deforestasi atau pembakaran hutan. Itu sering terjadi sekarang di Kalimantan, kita kadang terjadi pembakaran hutan yang karena lahan gambut di sana itu terjadi terus menerus ya. Atau misalnya konversi daerah basah tadi, daerah mangrove, daerah lamun, yaitu menjadi lahan-lahan pemukiman. Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul bersumber dari apa ya, pertanian, peternakan, ya itu. Atau misalnya pemakaian pupuk lah misalnya, ya itu. Jadi efek rumah kaca itu begini maksudnya, Dek. Jadi ada matahari misalnya masuk ke atmosfer kita, itu kan dia langsung dilempar keluar, ada yang bisa langsung dilempar keluar. Kemudian ada yang langsung ke bawah. Sebagian panas itu pasti diserap oleh bumi. Sebagian dipantulkan permukaan, sebagian justru kemudian kena lagi atmosfer, dipantulkan lagi kembali ke bumi. Atau sebagian cahaya itu tidak kena semua bumi, tetapi kemudian dia setelah masuk ke bumi kemudian dia dipancarkan sebelum masuk ke atmosfer dipancarkan ulang ya itu. Kemudian Anda bisa melihat bahwa dampaknya ya, dampak dari perubahan tadi ya, ketahanan misalnya banyak kegiatan-kegiatan aktivitas pertanian atau perikanan yang gagal panen ya itu. Atau misalnya ada yang glisir, ada yang kita tidak tahu, kadang tiba-tiba ini apa namanya ada apa ya, kalau kita bisa lihat ada beberapa kasus-kasus misalnya banjir misalnya, atau misalnya apa ya, yang berkaitan dengan lautan misalnya kenaikan air laut, dan itu memang sesekali bisa memang terjadi untuk wilayah kita ya itu. Atau misalnya kerusakan ekosistem yang bisa belajar apa ya, mengancam habitat, atau ya cuaca ekstrim misalnya, itu bisa terjadi karena dampak perubahan iklim itu tadi. Ya, makanya sebenarnya perubahan iklim itu diharapkan update dari perubahan iklim itu bisa terus terjadi sehingga kita bisa melihat sampai saat ini bagaimana, dan untuk mengurangi apa efek yang kemudian itu bisa muncul dari situ ya. Anda bisa melihat apa yang akan terjadi misalnya ketika suhu rata-rata meningkat ya, lebih banyak curah hujan, lebih banyak penguapan, kemudian pola cuaca itu berubah-ubah ya, atau misalnya ada serangan malaria misalnya, karena malaria ini kan hidup pada daerah-daerah mangrove misalnya, ada beberapa yang hidup pada mangrove. Tapi kalau misalnya sudah ditebang,
dia tidak bisa lagi hidup di sana, larilah dia ke pemukiman penduduk misalnya, atau lari ke daerah-daerah yang ada hunian. Sehingga memang ini perubahan-perubahan ini bukan hanya tidak langsung berdampak pada satu penyakit, tapi berdampak tidak langsung bagi perubahan lingkungan, dan itu memacu perubahan-perubahan dari kondisi lingkungan itu sendiri, sehingga ada yang bisa memunculkan semacam penyakit misalnya, ada yang dehidrasi misalnya, ada yang penyakit kejang-kejang, atau misalnya banyak kolera, atau misalnya malaria atau asma, atau misalnya banyak. Jadi banyak sekali kesehatan yang aktivitas kesehatan yang kemudian terpapar dengan kondisi ini ya itu. Kemudian Anda bisa melihat bahwa perubahan cuaca misalnya di lautan itu berupa peningkatan dari panas laut ya yang dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang cukup signifikan misalnya ya. Dan memang ini selalu ada pada beberapa daerah-daerah khususnya memang yang terdampak langsung tadi ya itu. Oke, saya lanjut saja. Ini adalah climate change lagi yang saya bilang tadi, betul-betul memang ada yang meningkat suhunya, ada yang kalau dia meningkat suhunya berarti kan oksigennya rada menurun misalnya ya. Kemudian dia lebih kepada sifat yang asidik misalnya, atau sifat yang sudah mulai mendekati level berbahaya bagi masyarakat atau lingkungan ya itu. Makanya saya bilang kalau misalnya kita lihat betul-betul memang climate change itu berdampak pada permukaan air, laut ya, kemudian ada bleaching, kemudian ada toksid alga toksid alga ini dari peningkatan dari dinoflagellata misalnya yang meningkat, atau misalnya perubahan-perubahan habitat. Atau misalnya ada yang disebut dengan asidifikasi laut. Asidifikasi laut itu tiba-tiba terjadi pengasaman pada air laut ya, dan ini juga yang lainnya berdampak pada kegiatan-kegiatan perikanan kita. Ini efeknya ya, saya nggak usah terlalu jelaskan lagi. Ini 10 gejala yang ada pada pemanasan global yang kemudian itu bisa berdampak pada kehidupan manusia. Lapisan es yang mulai menipis, kebakaran hutan, situs perbakaran yang cepat rusak, ketinggian dari gunung api, kemudian satelitnya itu bergerak lebih cepat misalnya ya, kemudian perolehan besar-besaran dari pelelehan besar-besaran dari air tadi misalnya, dan mekarnya tumbuhan di kutub misalnya, habitat hidup yang pindah. Jadi habitat itu atau organisme-organisme pindah pada daratan yang lebih sejuk, yang lebih tinggi misalnya ya itu. Oke, sekarang kita lihat tingginya kerentanan akibat perubahan iklim itu justru karena memang manusia belum siap ya. Anda bisa lihat ini ya. Ini sistem sanitasi yang ada pada daerah-daerah pesisir misalnya. Sungai-sungai, masyarakat itu mandi di air yang sangat kotor misalnya. Kemudian budaya yang betul-betul memang karena rendahnya sistem sanitasi, kemudian kebersihan yang buruk di kawasan pesisir, itu kemudian itu berdampak betul-betul langsung bagi kesehatan dari manusia yang ada di sana ya. Anda bisa melihat bahwa ya masyarakat ya mencuci saja di pinggir laut misalnya, beberapa kasus misalnya mereka ya di situ pakai jambannya, di situ pakai tapi ini walaupun memang ini sudah sangat-sangat berkurang saat ini ya itu. Oke, saya ingin memberikan gambaran kita karena kita di Sulawesi Tenggara deh ya. Di Sulawesi Tenggara itu ada beberapa kasus yang karena dampak dari perubahan itu ada kekeringan, hujan ekstrim, perubahan pola musim, kenaikan permukaan laut, kenaikan suhu, angin kencang, dan pengasaman. Itu contoh-contohnya ini deh. Jadi ada kekeringan yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu ya banyak terjadi di Konawe ada, di Rawaopa ada, kemudian di Buton Tengah ada. Itu adalah kekeringan-kekeringan yang berdampak langsung karena panasnya suhu dari dari matahari, dan kemudian itu betul-betul bisa memicu peningkatan-peningkatan suhu yang ada di bawahnya, di pusatnya di bumi, yaitu tadi peningkatan-peningkatan suhu yang ada, dan ini berdampak negatif bagi lingkungan. Atau misalnya Anda bisa melihat sebenarnya, tapi tidak semua kekeringan itu berdampak negatif ya. Malah ada kekeringan itu berdampak positif karena semakin ada banyak ikan yang dari kabarnya itu ada beberapa kasus kemudian karena
populasi ikan yang mereka lihat kurang, tapi kemudian ketika terjadi penangkapan itu banyak sumber daya ikan yang tertangkap yang ada. Atau misalnya Anda bisa melihat bahwa banyaknya penyakit dalam budidaya rumput laut seperti ais-ais misalnya, atau banyaknya kegiatan-kegiatan yang hujan ekstrim di bawah-bawah misalnya, atau misalnya itu tadi banyak aktivitas nelayan yang kemudian itu bisa bisa berdampak langsung ya itu bagi. Atau misalnya Anda bisa melihat ini tambahan informasinya, ini suhu ekstrim ini terjadi di Wakatobi ya, terjadi ada wabah diare itu terjadi di Sulawesi Tenggara misalnya ya itu. Atau misalnya kalau kita lihat perubahan iklim itu nelayan Buton Selatan misalnya membutuhkan kapal baru karena ikan sudah semakin jauh misalnya, susah-susah ditangkap sehingga dia butuh itu. Atau misalnya ya itu tadi kenaikan permukaan air laut. Jadi air laut itu yang dulunya daerah itu kering karena peningkatan permukaan maka dia banjir terus ya itu. Atau misalnya Anda bisa melihat puluhan rumah di Kecamatan Kapuila Konawe itu hancur akibat abrasi. Ini abrasi luar biasa juga ini ya. Kalau misalnya ada pada satu daerah pesisir kemudian tidak lengkap sistem abrasinya tidak lengkap itu bisa rawan terjadi pengerusakan oleh lingkungan ya itu. Cuaca buruk misalnya di Buton. Nah, ini kegiatan yang kemudian bisa membawa apa ya, berdampak pada kegiatan ekonomi. Atau misalnya kenaikan suhu ya. Kenaikan suhu ini bisa berdampak pada schooling ikan yang tadi, kemudian ada ruaya ikan, kemudian itu berdampak pada pemijahan, berdampak pada pertumbuhan karena beberapa ikan-ikan akan sensitif untuk melakukan peningkatan perkembangan dirinya itu pada ya misalnya pada apa ya pada forum-forum pada tempat-tempat yang kemudian itu bisa menjadi apa ya pembelaan dia atau argumentasi dia tentang ini ya. Oke. Oke, pengaruh suhu tadi itu bisa juga berdampak bagi tingkah laku ikan misalnya. Ini adalah contoh-contoh kasus saja deh ya. Contoh-contoh kasus yang ada. Misalnya terumbu karang kita di Buton itu pernah terjadi bleaching. Ya, pernah terjadi bleaching. Atau misalnya saya ingin gambarkan kalau bleaching kayak gini deh ya. Yang tadi gambar putih tadi itu zooxanthellanya sudah tidak ada ya itu. Atau misalnya Anda bisa melihat bahwa frekuensi penaikan suhu itu berdampak pada bleaching dan itu terjadi di beberapa lokasi-lokasi yang ada di dunia ini. Oke, ASEAN osidifikasi ya atau pengasaman air laut. Ini kalau air laut itu sebenarnya normalnya tidak akan terjadi pengasaman karena ada CaCO3, tetapi ketika dia apa ya pengasamannya lebih tinggi, ya, maka sebenarnya itu memang sangat memicu fisiologi hewan air yang ada di sana ya. Dan itu tadi sebenarnya ada beberapa daerah-daerah yang total pengasamannya itu cukup tinggi, terutama di beberapa lokasi-lokasi yang dekat dengan kawasan-kawasan penduduk misalnya atau kawasan budidaya misalnya ya itu. Atau misalnya ini salah satu contoh pengasaman dari proses ini sendiri. Nanti Anda bisa lihat di internet ya. Oke, ini kemudian coral acidification ya impact-nya bagi komunitas bagi ekologi ya. Nah, itu kemudian ada kelihatan bahwa beberapa daerah-daerah misalnya yang menjadi terumbu karang yang baik kemudian itu bisa bisa menjadi impact-nya itu mereka akan merasa kehilangan ya itu. Atau misalnya ini efeknya ocean acidification itu ikan-ikan tidak bisa berkembang dengan baik, tulangnya tidak tersusun misalnya dengan baik. Kerang-kerangan itu kemudian tidak bisa berkembang dengan baik karena apa? Tidak bisa ya terganggu molting ya jelas terganggu. Ataupun misalnya kalau terjadi molting kemudian itu dilakukan oleh beberapa organisme yang kayak apa ya organisme spesifik, maka sebenarnya ya itu tadi dia akan berdampak apakah misalnya dari bentuknya atau malah kematian yang ada pada ikan. Anda bisa melihat, ini adalah bottom up dari apa ya rantai makanan yang ada. Ya, ini salah satu yang bisa kita lihat kalau misalnya ada populasi yang sudah sangat menurun berarti itu dicerminkan dengan populasi ini karena misalnya rentan terhadap penyakit ya sudah tadi kena ada yang kena penyakit misalnya. Atau misalnya ini sering terjadinya ada El Nino dan La Nina.
Nah, ini kalau El Nino itu kan, banyaknya curah hujan yang betul-betul terjadi pada satu daerah tertentu, dan itu kadang tidak terkontrol untuk kemudian bisa dijadikan apa ya, pembelajaran misalnya yang ada. Dan fenomena ini terjadi, di beberapa daerah pesisir, yang ada di Sulawesi Tenggara, bahkan di dunia ya itu. Eee, ada yang namanya pelagik, ikan pelagik, di apa namanya, di apa ya, di Jawa, utara Jawa yang kemudian itu, sangat-sangat terganggu dengan pola-pola ini ya. Misalnya, kan kalau El Nino atau La Nina itu kan, ada yang karena memang pasang, apa namanya, terjadi perubahan-perubahan lingkungan dan kemudian itu terjadi, banyak aktivitas yang kemudian itu bisa berdampak bagi, perikanan secara umum ya. Karena itu berdampak pada ya katakan saja misalnya terus curah hujan banyak, itu kan akan berdampak pada ekologi lingkungan laut, pesisir, khususnya pesisir laut dangkal dan itu bukan hanya organismenya tapi juga semua aspek-aspek yang berkaitan dengan organisme itu sendiri ya. Atau misalnya kajian perubahan iklim memang, itu ada kalau kita di wilayah, perikanan kita itu WPP 572 ya itu. Dampak perubahan iklim terhadap, sumber daya ikan dan perikanan tangkap misalnya ya, ada yang namanya, sebaran, produksi misalnya ya, kita sudah bisa dapat data-data dari, produksi yang ada misalnya. Dan setelah itu misalnya kita lihat bagaimana produksinya ketika misalnya dia terpapar dengan perubahan lingkungan yang ada, ya itu. Atau misalnya ada perubahan, migrasi, ini hanya apa ya, semacam pendekatan untuk bisa melihat lebih jauh yang berkaitan dengan, itu tadi, apa namanya, eee, lingkungan yang tadi ya, gitu. Kemudian ini, pergeseran musim penangkapan yang menyebabkan stok dari populasi ikan yang sangat menurun ya, itu. Oke, kemudian mitigasi. Bagaimana cara sih sebenarnya agar kita mengurangi dampak perubahan lingkungan yang akan berdampak negatif bagi lingkungan kita. Tentu ya kita menyusun rencana aksi misalnya, ada prepare dari kegiatan yang kemudian itu bisa berdampak negatif bagi lingkungan, khususnya bagi pesisir kita ya. Sehingga kalau misalnya mau mengusul kegiatan berikutnya kan tidak ada masalah lagi karena ya itu tadi memang kalau kegiatan-kegiatan dari perubahan ini terjadi ya, apa namanya, upaya untuk bagaimana mitigasi itu berjalan itu bisa bisa ya. Kemudian, mitigasi yang lain itu misalnya bisa dilakukan dengan upaya penanaman mangrove penanam pohon deh ya, konservasi misalnya pengalihan teknologi energi efisiensi, misalnya, BBM kurang kemudian kita bisa menggunakan, seperti sekarang ini baterai misalnya ya, kemudian atau energi-energi terbarukan yang lain. Kemudian yang berikutnya itu adaptasi. Bagaimana sih sebenarnya adaptasi dari masyarakat itu sendiri terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan dampak lingkungan itu tadi. Setiap manusia kan hidup dengan berbagai persoalannya sendiri, baik itu di desa maupun di kota. Sehingga sebenarnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan justru walaupun pendekatannya itu beragam, tetapi kemudian mempunyai satu satu pola pendekatan yang apa ya sama-sama sebenarnya ya. Kalau kita lihat memang itu ibaratnya ilustrasi bangunan perubahan iklim ini kan sangat-sangat, besar sekali dan itu aktornya banyak sekali. Mulai dari pemerintah, masyarakat, kegiatan ekonomi, atau misalnya penelitian, sains misalnya, itu betul-betul merupakan satu bangunan utuh yang kemudian di dalamnya, ada yang kita sebut dengan bangunan perubahan iklim, yang memang di dalamnya banyak banyak, apa ya, aspek-aspek yang terlibat dan kemudian itu bisa berdampak bagi, kehidupan. Nah ini, impact-nya misalnya ya. Kalau kita bisa lihat betul-betul memang perubahan-perubahan iklim itu bisa berdampak langsung bagi sumber daya kita terutama pangan-pangan hayati laut. Eee, Lingkungan laut yang sehat itu sebenarnya bisa menjadikan, lingkungan, sumber daya kita bisa terus terjaga dengan baik ya itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan, materi saat ini ya, itu, eee